Setia sampai surga. Bab 1. Menikah tanpa cinta. Saya terima nikah dan kawinnya Saraswati binti Suyadi dengan mas kawin uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Sah. Semua yang hadir mengamininya. Ucapan hamdalah terdengar saling bersahutan. Rona kebahagiaan nampak jelas terlihat dari mereka yang hadir menjadi saksi, kecuali kedua orang tua terkasihku, bapak dan ibu. Mereka menundukkan wajah kecewa. "Selamat datang di rumah kita, sayang," ucapnya setelah mobil yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Seperti inikah hubungan tanpa cinta? Hambar. Akhirnya hari yang membosankan itu telah usai. Seharian memakai topeng kebahagiaan rupanya cukup melelahkan, berat dan sesak. Saat bibir ini harus tersenyum sementara hati menjerit, menangis pilu. Entah bagaimana nasib rumah tangga yang baru kubangun ini. Saat ini aku sedang berada di sebuah kamar, berdiri di pinggir jendela sambil menikmati indahnya malam. Menatap langit yang sangat jauh dan terlihat tanpa batas, membuatku bertanya-tanya mengapa hatiku tidak pernah sebebas itu. Lamunanku buyar ketika tiba-tiba ada sepasang tangan melingkar di perutku. Pekiknya. Aku berbalik dan mendapatinya sedang menunduk sambil memegangi perutnya. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyaku sedikit membentak. Saat ini hatiku sedang tidak baik-baik saja, dia malah berbuat macam-macam. Lelaki itu meringis dan masih memegangi perutnya. Rupanya sodokan sikutku cukup kuat sampai dia merasa kesakitan seperti itu. "Maaf," ucapku merasa bersalah lalu memapahnya menuju ranjang. "Berbaring, aku akan mengambil air hangat untuk mengompresnya," kataku lagi. Sebenarnya aku sedikit heran selama itukah dirinya. Lelaki itu tak menyahut, dia sudah berbaring telentang dengan satu tangan yang diletakkan di atas wajah. Sesekali dia menelan ludah terlihat dari jakunnya yang naik turun. Aku menghela napas berdecak lalu meninggalkannya untuk mengambil waslap dan air hangat. "Lepas kaosmu biar aku kompres yang sakit," ucapku setelah kembali ke kamar. Lelaki yang tadi pagi menghalalkan diriku itu menurut, namun hal yang tak terduga terjadi. Dia menarik tubuhku hingga jatuh menimpanya. "Apa yang akan kamu lakukan? Ingat janji kita, Win." Pekiku panik. Erwin membalikan posisi, kini aku berada di bawahnya, terkurung di antara lengannya yang kekar. "Janji itu dibuat untuk dilanggar, Ras. Sekarang aku ini suamimu," ucapnya dengan napas memburu. "Kamu?" Erwin memotong ucapanku dengan sebuah pagutan, seperti kesetanan saat dia menuntut haknya. Janji kalau dia akan sabar menanti sampai aku benar-benar siap telah dilanggar. Aku sakit hati, jiwa juga raga. Tubuhnya yang berpeluh terkulai di sampingku setelah selesai menuntaskan hasratnya dengan napas yang masih memburu. "Maaf dan terima kasih," ucapnya parau dengan mata terpejam. Aku beringsut membelakanginya, menahan perih di sekujur tubuh, menahan sesak yang memenuhi dada. Jangan sampai air mata ini menetes, aku tak ingin terlihat lemah di depannya. Sepersekian detik di dalam kebisuan, aku memilih bangkit untuk membersihkan diri. Entah berapa lama aku bersimpuh di bawah guyuran shower, menumpahkan segala amarah yang sedari tadi tertahan. "Selamat pagi," ucapnya dengan suara khas orang bangun tidur. Saat aku sedang berdiri di tepi jendela seperti semalam, lelaki itu bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa. Aku tak menyahut, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan hingga sulit untuk berucap. Lewat ekor mata kulihat dia sedang melakukan peragangan otot seperlunya. Kemudian bangkit dari ranjang menuju kamar mandi. Kembali aku merenung mengingat ucapan bapak dan ibu sebelum menerima lamaran keluarga Erwin. "Maafkan bapak, nak, karena bapak kamu harus merelakan kebahagiaanmu sendiri," ucapnya dengan suara parau. "Gak apa-apa, Pak. Erwin lelaki baik, dia pasti bisa menjadi imam yang baik untukku."
Mendengar jawabanku, lelaki cinta pertamaku itu berkaca-kaca, sementara ibu wanita tangguh itu sudah sibuk menghapus air matanya dengan ujung bajunya. "Maaf untuk semalam," ucap Erwin membuyarkan lamunanku. Aku beralih melihatnya. Beberapa saat aku terkesima. Siapapun pasti terpesona melihatnya, wajah yang terpahat sempurna dengan mata setajam elang dengan manik coklat, rahang yang kokoh, hidung mancung, serta bibir yang... Aku memalingkan wajah jengah, merutuk diri karena tanpa sadar sudah mengaguminya. "Kamu masih marah?" tanyanya setelah aku tak menanggapinya. "Ras, aku kecewa." Ku tatap meniku matanya saat mengatakan itu. "Kita sudah resmi menikah, jadi aku berhak melakukannya." Kilahnya membenarkan perbuatannya. "Kita sudah membuat perjanjian, ingat itu." Aku sungguh kesal hingga sedikit berbicara keras padanya. "Tak ada lagi perjanjian," ucapnya ringan tanpa beban. "Kalau begitu pernikahan ini juga segera berakhir," sahutku. Lelaki itu beranjak mendekat lalu berdiri di sisiku, memandang jauh keluar sama sepertiku. "Pikirkan orang tuamu. Satu lagi, kamu sudah menjadi milikku dan aku tak akan pernah melepaskanmu," ucapnya lirih, seperti sebuah bisikan. Aku memilih bungkam, malas berdebat lagi. Erwin memang benar, sekarang aku sudah menjadi istri sahnya. Namun dia ingkar janji dan aku benci itu. Aku beranjak malas jika harus dekat-dekat dengannya. Perutku masih mual jika mengingat hal semalam. Aku mendengar dia menghela napasnya, entah apa yang dipikirkannya. "Mau kemana?" ujarnya sambil mencekal lenganku. "Lepas." Bukannya melepaskan tangannya, Erwin menarik diriku dalam dekapannya, dan aku pun menangis. Aku masih berdiri di depan cermin, mengamati wajah dengan mata bengkak di dalamnya, sementara Erwin duduk diam di tepi ranjang sambil memperhatikanku. "Terimalah kenyataan. Kalau sekarang kamu itu sudah menjadi istriku, apalagi yang kamu tangisi, nikmatilah. Maka kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Seharusnya kamu bisa bersabar. Kamu tahu, aku merasa seperti..." Kembali air itu menetes saat aku mengatakannya. "Itu karena kamu tak berusaha menerima kenyataan." Sepertinya Erwin sudah lelah menghadapiku. Nada bicaranya sudah naik beberapa oktav. "Ini bukan masalah menerima atau tidak, tapi janji yang telah kau ingkari," sahutku di sela isak tangis. "Apa bedanya? Toh kita juga akan melakukannya. Kamu istriku." "Iya, aku tahu, tapi kenapa kamu masih seperti itu?" bentaknya. Setelah itu dia bangkit lalu beranjak pergi meninggalkanku sendiri, meninggalkan bunyi berdebun dari pintu yang dibanting. Aku memejamkan mata untuk meredam rasa geram. Dia yang mengingkari janji, kenapa dia juga yang harus emosi? Aku melangkah gontai menuju ranjang lalu menjatuhkan bobot tubuhku di tepiannya. Apa aku terlalu egois?